Nggak taunya viewsnya puluhan M. Terus pas lihat video yang meledak gimana? Nih dia nih. Biasa aja, Bib. Iya salah. Karena habis itu nggak ada lagi, Bib. Rumah di Depok, terus udah gitu kantor kita di Kuningan, Kuningan. Jakarta. Dia menganggap dirinya sebagai musafir, jadi setiap hari Nggak dia ada. mokel, Bib. Nggak ada, Itu Bib. gimana hukumnya, Bib? Astagfirullahaladzim. Kayak gitu. Itu belum Bib, sampai ngeplak Habib boleh nggak? Ini kan teman gua Habib juga nih. Iya, makanya. Dia baru saja fitnah gua. Apa Itu ya? kan di Basic sorga. skill. Ya di sorga kan? Tapi pemimpin bidadari tetap istri antum. Iya, Bang. Iya. Jadi nggak jadi bubar gitu. Tetap ada dia juga sih. Oh berarti kalau masuk surga nggak mau ngajak bini? Tahu, Bib, barangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di tempat yang insya Allah kasih keberkahan. Karena bintang tamu kita ini saya sering ketemu. Pertama kali ketemu di kajian di acara majelis besar, Masya Allah. Hari ini kita akan ngobrol santai, berbicara santai dengan Sahil Mulahela dan Kamal, dua kreator anak muda yang kreatif di dunia digital sebagai YouTuber dan influencer. Kita akan ngobrol dengan perjalanan mereka, konten-konten yang luar biasa di balik kamera, bagaimana mereka menjalani Ramadan di tengah kesibukan dunia digital. Ayo kita sambut bintang tamu kita, Sahil Mulahela dan Kamal. Kita tepuk tangan dulu. Happy. Ini nggak ada sejarahnya. Happy. Bintang tamu kita tepukin tangan. Bingung. Nggak ada ya, Bib? Lengkap banget profilingnya. Makasih, Bib. Aduh. Sehat, Bib. Sehat, alhamdulillah. Antum sehat nih berdua. Alhamdulillah. Aneh tadi pertama kali ketemu Aneh bilang, udah jangan pura-pura nggak puasa. Bisa pura-pura nggak Yang pura-pura puasa. Karena itu puasa. Enggak, emang enggak. Kalau boleh flashback nih, dua apa sih namanya? Bahlul. Dua bahlul. Astagfirullahaladzim, dua bahlul. Tadi mau dikasih nama Aneh tadi lagi ngobrol-ngobrol. Antum mau kasih dia nama apa? Kamal Al-Kadab. Baru lagi. Nabi baru. Nggak kan kita lagi cerita-cerita nih off air sama Habib kan. Terus pas lagi cerita off air, muncullah nama Musailama Al-Kadab itu ya, Beb ya. Pertama kali orang yang ngaku nabi palsu. Yang ngaku nabi palsu. Cocok buat Kamal. Lu kan daripada lu pakai nama bapak lu. Mendingan bapak gua Bahlul. Ngapain pakai nama orang-orang begitu? Ya enggak usah marah, santai aja. Nah, Abu Jahal mau Abu Jahal. Belum ada yang pakai sekarang. Lu aja. Makanya nggak usah. Abunya nggak dipakai, jahalnya mungkin boleh. Jahalnya boleh. Ya boleh, bener. Aduh, Masya Allah. Pertama kali bikin konten itu karena passion atau iseng? Konten atau justru berdua. karena lihat peluang? Konten berdua atau konten sendiri-sendiri? Berdua. Konten berdua karena tuntutan kantor. Oh, tuntutan. Iya, justru konten berdua bukan karena inisiatif. Kita kan dipertemukannya di kantor. Oh. Di Jak FM. Itu. Jadi dari kita siaran tuh, Beb. Terus pas pada saat siaran tuh kan mau nggak mau kita harus berkonten kan. Ya. Karena ada tuntutan digital juga kan sekarang kan di era sekarang. Ya udah akhirnya kita berkonten juga dari situ. Cuma lama kelamaan ya kita berdua juga diuntungkan nih. Iya, betul. Karena jadi rame marketnya lah. jadi luas gitu Masya loh. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gitu, Beb. Kalau Ana emang berkonten sendiri juga kan, passion. Dia silakan dia yang jawab. Enggak konten. Kenapa? Tapi passion buat? Enggak. Enggak juga? Enggak. Passionnya jadi talent ya. Oh. Tapi buat bikin Habib juga kayaknya passionate. Habib suka ngedit video nggak? Nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Suka nggak tapi? Nggak suka? Nggak suka. Suka bikin angle? Enggak. Nggak. Duduk di mana jadi? Duduk mana jadi? Jadi. Berarti kalau jadi talent kayak gini suka? Tuntutan istri. Kita nggak beda jauh. Istri yang nyuruh. Jadi sebelumnya tuh nggak pernah ada di digital tuh nggak akrab. Gara-gara bini diperkenalkan, didorong, jadi juga. Aneh tuh sebetulnya fobia kamera awalnya. Fobia kamera. Iya, jadi waktu pertama kali syuting itu gemeter sama kamera. Padahal syuting sendiri. Enggak, syuting di TV. Oh di TV. Di TV. Karena kan sekarang pada akhirnya sering syuting di TV. Nah, makanya
Sebetulnya banyak cerita itu, tapi nanti suatu saat nanti ceritain. Asik. Kayaknya Dan menarik hari gitu ini, dah. hari ini Anda lagi nggak mau jawab pertanyaan. Apa pengen nanya doang ya? Kan antum kan bintang tamunya, narasumbernya. iya. Anda yang bertanya. Nggak, sebenarnya jangan pakai bintang tamu. Gue denger apa namanya track record orang-orang yang udah kemari tuh, lu ngapain ngundang gue sih, Bib? Bener dah. Kayak yang udah kemari tuh tadi Ivan Gunawan. Siapa lagi nih? Ruben. Atta. Iya, Ruben. Atta, Raffi, insya Allah dalam waktu dekat. Siapa lagi? Dude Herlino. Dude Herlino. Gua tuh di mana sih posisinya? Buat apa ada saya sih? Kalau ini nggak apa-apa lah temen. Lu setara berarti sama Agak Ivan ada. Gunawan, lu kan fashion Nggak, banget. parah nih, lo lihat nih. fashion. Kemana-mana pakai shawl. Oh, Masya Gitu Allah. kan. Kok hari ini nggak pakai saus sih? Gue nggak tahu rumah lu dingin ini. Rumahnya dingin banget. Nih maaf ya, ini pasti banyak yang komen. Itu kaki kenapa diangkat? Dingin kaki gua. Kalau gua nggak pakai kaos kaki tuh. Dingin banget rumahnya Habib nih. Tuh. Jadi begitu Bib, kita dipersatukan oleh kantor, apa namanya. Terus kalau gue sebenarnya nggak pengen amat, tapi suka jadi talent. Oh. Gitu. Berarti kalau talent di bawah dong, nggak di atas? Kok bisa begitu? Kan talent. Kan ini kan talent nih. Minat tamu tuh talent. Maksudnya, Oh. tapi nggak mau. Hai guys. Oh. Apa kabar guys? Dia kalau Gitu. bikin sendiri nggak Males. pernah mau, Beb. Males banget, nggak Dia ada tuh passionnya di situ. harus didorong. Udah nih kita siapin semua. Lu tinggal ngomong doang. Iya, mau. Baru kayak dia gitu. maju. Sebenarnya proses ribet nggak sih ketika lagi bareng berdua nih? Pernah nggak ada momen chaos atau malas nih, gue syuting deh, lu rese deh, ya kan? Oh. Ada nggak momen-momen kayak gitu berdua nih? Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Karena saya terima beres, yang repot dia. Kurang ajar. saya kan cuman, lo gini. Gini, udah ya, udah sip, mantap. Datang, syuting, udah kelar. Karena talent itu tadi, Beb. Oh, talent. Jadi Produksi semua dia nih. Ana nyiapin. Gini. Terus udah, Mal nanti begini. Siap. Udah, gitu doang. Tinggal Oh, jalan aja. Jadi nggak ada. Yang nyiapin kontennya siapa? Oh, antum semua siapin? Yang Storyline edit siapa? dia. Yang edit siapa? Dia. Yang ngedit tim Ana. Oh, Saya cuma datang, acting, transfer. Udah gitu. Datang, acting, transfer. selesai. Selesai saya. Enak ya hidup begitu. Masya Allah. Masya Allah. Tapi dia dapat lebih banyak, Beb. Padahal kerjanya lebih banyak juga. Edit atau apa gitu. Saya dapat kecil-kecil tapi. Ini abis ini juga syuting lagi ya? Iya, abis ini saya syuting lagi. Asik. Iya. Masya Allah. Di mana syuting abis ini? Konten juga. Oh, Dia yang ngurus Di nih. rumah tapi. Oh, di Kreatifnya dia yang ngurus, brandnya dia yang ngurus, klien servisnya dia yang ngurus, gitu-gitu. Saya cuma datang, acting, pulang, ditransfer. Jadi antum dikontrak berapa lama sama manajemen? Kayaknya sampai dia isep habis aja nih. Kalau sudah mulai nggak produktif, kayaknya dibuang juga sih kayaknya. Kalau kayak gitu Beb, selama kita masih dipersatukan dan ada rezekinya, maka kita jalan terus aja. Konten apa nih yang pernah viral yang dibuat waktu itu, perasaan kalian gimana? Waktu itu kontennya tuh dia kan makan mie ayam. Oh itu ya? Iya, itu konten yang viral banget Ya tuh. mungkin itu konten pertama viral kita berdua. Dia lagi makan mie ayam di depan studio kita siaran nih. Di depan persis, jadi di meja produser. Dia lagi makan mie ayam. Kan dia pakai inian apa? Daun bawang. Daun bawang banyak banget. Ana nggak suka daun bawang. Terus Ana videoin kan. Mal, banyak banget daun bawangnya. Nggak enak tahu, ganggu gini. Baunya ngegerak. Baunya nyegrak. Apaan nyegrak? Hormat loh. Hormat gerak. Gitu. Maksudnya begitu. Terus udah gitu dia langsung ngomong ke produser. Ana masih ngerekam tuh, Ana sambil ngerekam kan. Jadi Ananya nggak kelihatan sebenarnya. POV-nya itu cuma dari Ana ke dia sama produser Ana. Terus dia ngomong lah ke produser Ana, lu bilangin tuh ya sama temen lu, nggak usah ngatur-ngatur kebahagiaan orang. Tapi dengan gaya-gaya ngomelnya dia. Udah kita posting itu Beb, di TikTok. Nggak taunya views-nya puluhan M. Wow, Masya Allah. Itu akhirnya dari situ mulailah terus si konten-konten kita mulai naik tuh dari situ. Terus pas lihat video yang meledak gimana? Nih dia nih. Biasa aja, Bib. Iya salah. Karena abis itu nggak ada lagi, Bib. Justru yang sebenarnya yang nolongin kita banget sampai ke titik sekarang itu podcast. Podcast Bahlul itu. Kita berdua jadi kayak apa namanya tukang parfum, mendatangkan beberapa public figure, kita ajak ngobrol, kita kulik-kulik itu sebenarnya. Dari situ mulai diundang ke podcast lain gitu. Kalau si Babi itu udah kelar sih si Babi itu, cuman udah mulai lumayan
lumayan Orang membuat kekunci lah. Iya, orang udah mulai nengok yang tadinya penyiar kan audio banget. Gara-gara konten itu jadi ada audio visualnya deh, orang-orang jadi ngeliat nih loh penyiar-penyiar Jak FM nih kesehariannya gitu, Bib. Dari konten Dari itu jadinya. podcast. Nah, terus nih di Ramadan ini Hmm. apa yang kalian udah dapatkan? Wah, nih. Mulai pertanyaan. Diundang sama dia nih, gue gak pernah gue diundang. Ketemu Habib. Pertanyaan agama nih, udah mulai pertanyaan agama. Apa Iya. yang lu dapatkan? Lu dapat sakit kan ya? Iya, 2 hari gua 2 hari batal sakit. Gara-gara duniawi. Ya kan alhamdulillah di Ramadan ini kan rezeki banyak, Bib. Dapat berlimpah lah. Sampai akhirnya tumbang kita. Kagak puasa kita 2 hari. Sakit kita. Itu yang saya dapetin. Puasa ini? Iya. Lu udah gak puasa? Udah nggak puasa 2 hari gua. Kok di online ngomongnya puasa? Ah, nggak pernah. Gila kali lu. Kadang buang-buang urusan akhirat ya. Gua mah orangnya jujur. Udah mokel 2 hari gua. Yang didapetin puasa ini ya sebenarnya ya alhamdulillah ya Beb ya. Kita lagi dikasih sama Berkah Allah. banyak badah. Kenikmatan yang luar biasa nih dari Masya Allah. Iya. podcast kita dikasih naik banget. Terus kita dikasih kerjaan yang ini benar-benar setiap hari kerjaannya sampai minggu. Terus nggak pernahnya kita sampai sebegini padatnya kerjaannya. Terus udah gitu ya kita lagi dipercaya. Lu, Bib, lu mah kenal ya? Gua ngapain di sini? Lu nggak gara-gara ini kita berdua. Bib, ketemu sama lu, Bib. Tapi Habib pas undang gua ke sini, Hah? itu langsung ngomong sama teman ente tuh. Iya, tapi dia nggak tahu namanya kan. Tapi maksud gue, ya gue keseret-seret jadinya dalam tanda kutip. Enggak, Dia kan benar Ramadan juga. Kenotis sama Habib. Iya, gitu. pokoknya di Ramadan ini temen gue jadi makin banyak. Salah satunya Habib. Masya Allah, Kemarin Masya diundang Allah. diundang siapa gitu, Bib. Itu Masya Allah lah pokoknya. Tapi kalau musafir, sakit, itu nggak jadi masalah nggak puasa. Kan Allah kasih keringanan. Iya. Terus diganti lagi di bulan-bulan yang lain atau di Syawal atau di bulan setelah Syawal. Jadi nggak jadi masalah. Iya, Kalau insya beneran sakit. Sakit, Beb. Masya Allah. Sampai begitu loh sama gue. Sakit. Gue mau muntah di pesawat itu. Jam 11. Jam 11 ya. Gue udah bilang sama teman-teman gue. Kayaknya gue gak kuat nih. Kita turun-turun jadi teh manis ya. Gue udah enak buat ini. Kepala pusing segala macam. Yaudah. Malam yang MC soalnya. Terus siang tuh posisi. Gitu. Tapi dia ini Bib. Dia kan rumah di Depok. Rumah di Depok, terus udah gitu kantor kita di Kuningan, Jakarta. Dia menganggap dirinya sebagai musafir, jadi setiap hari Nggak dia ada. mokel, Bib. Gak ada. Itu gimana hukumnya? Bib? Astagfirullahaladzim. Kayak gitu. Itu dari Kuningan ke Depok. Depok. Nggak mokel lah, nggak boleh lah. Itu belum Bib, sampai. ngeplak Habib boleh gak? Ini kan teman gue Habib juga nih. Iya, makanya. Dia baru saja fitnah gua. Nggak ada musafir. Gua cuma nanya. 27. Mumpung ada. Lu yang boleh sebenarnya sentul kan lo. 40 kilo boleh. Nggak boleh. 60. Oh iya, 63. 63. Tapi kan masih Imam Syafi'i plus minus 90 kilo. Iya. Iya. Yang 80 apa ya? Kalau nggak salah ada yang 80-an. 83 ya. Bib? 83 apa? 3 plus minus. 83 Kita ya? rata-rata 90 lah. Nggak boleh lo berarti. Tapi permasalahan ya kalau zaman sekarang kalau 90 kilo kan dekat kalau pakai pesawat. Iya, betul. Udah nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Cuma sejam doang misalnya. Jangan pakai alasan deh. Iya. Enggak, siapa yang alasan? Kayak ngomong sama bocah lo, Bib. Ini kita lagi ngomong doang, ilmunya apa? 80 kan? Iya, berarti orang Bogor yang kerja di Jakarta nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Tamunya boleh. Habib diomel-omelin. Enggak, men. Dia begitu dari tadi. Dia yakin sakit gitu. Curiga mulu sama gua. Jadi selama Ramadan, Mm. ini minta ridho, minta ikhlasnya nih ya. Iya. Ya kan? Udah kalah puasa. Udah kalah 2 kali. Sholatnya udah kalah belum? Insya Allah belum. Kalau sholat mau Ramadan jangan sampai dikalahin dong. Makanya, Umur segini masih kalah sholat. Gimana Makanya nih jangan jadi kayak bocah contoh? deh gitu kan. Puasa aja kalah, sholat juga kalah. Iya enggak, insya Nah, Allah. kalau sholat, puasa insya Allah mah Iya. jalan terus, Bib. Ya kalau aneh percaya mantum. Kalau tarawihnya. Tarawih udah banyak kalah. Tarawih udah alhamdulillah banyak full. kalah. Kan lu kayak bocah kan. 5 mungkin lebih dari 5 deh kayaknya. Gua kagak tarawih. Pulang malam capek, terus besoknya siaran pagi, gitu Bib. Kalau Ana tuh selalu inget ini, Beb. Umi Ana tuh selalu berpesan kalau lagi dikasih nikmat yang luar biasa sama Allah, ya kitanya malah jangan makin jauh, Kendor. tapi makin deket. Gitu. Jadi begitu dikasih nikmat yang luar biasa ya alhamdulillah taraweh pun nggak pernah kalah gitu. Jadi mau secapek apapun ya pulang taraweh sendiri aja Masya gitu. Allah, Masya Allah.
Tarawih sendiri. Pokoknya yang paling penting tarawih lah. Mau antum tarawihnya 11, mau 13 rakaat, mau 23 atau 36 tarawih. Lu berapa mah kemarin terakhir? Yang lu sampai capek banget? 4,5. Aliran coy. 11 Bib. 11 aja. Udah pokoknya berapa aja penting antum Iya, tarawih. iya, Udah Masya betul. Allah deh, Insya Allah. Iya. Daripada nggak tarawih kan? Iya. Sayang. Iya, soalnya kan cuma setahun sekali Iya, nih. tapi Badiah gak? Apa? Badiah Isa gak? Apa? Badiah Isa gak? Bada Isa. Mbak dia. Iya, Mbak dia. Mbak dia Isya. Enggak. Isa kan? Iya. Enggak. Langsung tarawih biasanya. Pahalanya lebih besar Badiah daripada sholat tarawih. Yang bener lu, Bib. Terus buat apa ada tarawih? Bukan gitu. Ya gitu dong. Nah, ngapain? Apa usulnya sekali? Dia baru dari tarawih. Kalau gitu, Badiah kan 2 aja. Nah, Badiah Isa itu, siapa orang yang sholat Badiah Isa 4 rakaat, 2 kali salam, Hah? dia sama seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Udah pasti di malam Lailatul Qadar tuh Sama seperti sholat di bahasanya. malam Lailatul Qadar rasanya. Jadi pahalanya Masya Allah. Enggak, ini gara-gara bulan Ramadan doang atau? Enggak, selama habis sholat Isya kapanpun dimanapun. Oh 4 iya. rakaat, Beb. 4 2 rakaat, salam. dua salam. Baru tahu kita. Iya, Ya. makanya. Berarti Afif abis itu dia abis itu baru tarawih. Baru tarawih. Oh. Ditutup sama witir. Iya. Nah, witir itu menurut mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, Imam Hanafi itu wajib sholat witir. Dan wajibnya 3 rakaat. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali itu satu rakaat nggak jadi masalah. Oh iya. Walaupun 1 rakaat nggak apa-apa. Tapi hukumnya sunnah muakkadah yang 3 mazhab tadi. Tapi kalau Imam Hanafi itu harus 3 rakaat. Perkara 2 kali salam atau 1 kali salam nggak masalah. Langsung 3. Nggak ada sholat yang menyamai sholat maghrib. Harus 2-1. Nggak ada sholat yang Menyamai sholat maghrib. Jadi 21. Harus Iya. 2-1. Witirnya. 2. Witirnya 2 dan 1. Oh gitu. Iya. Nggak boleh 3. Nggak boleh. Nggak ada hadis yang menjelaskan diperbolehkan. Oh ini kita baru tahu, Beb. Benar. Iya. Si Dan sering sholat banget 3. sholatul lail, masna 2. Enggak 4. Lah katanya Rasul 4. Rasulullah 2. 2. Karena dalam hadis as-sholatul lail masna. Sholat malam itu 2. Untungnya di bulan Ramadan tarawih itu di awal waktu. Kita bisa sholat qiyamul lail di awal waktu. Di awal waktu abis sisa Tapi gitu. bulan-bulan yang lain itu tengah malam. Hanya Ramadan punya spesialis sendiri. Setelah tarawih boleh langsung qiyamul lail. Kan hadisnya man ghoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang bangun malam ya sama insyaallah antum mudah-mudahan insyaallah jadi orang yang bangun malam. Amin. Tengah malam salat hajat atau salat tahajud atau salat Lailatul Qadar, Allah ampunin dosa-dosa yang lalu. Nah, kita juga berharap salat tarawih kita Allah ampunin dosa-dosa kita yang lalu karena masuk di dalam malam yang pertama. Jadi ada sepertiga malam pertama, kedua sama terakhir. Oh 2 ya. Dua. Ini kita syuting malam 20 nih berarti nih, Beb. Oh iya, Masya Allah. Ini malam 20 nih Iya, sekarang. sekarang malam 21. Enggak malam 20. Malam 20 ini, Beb. Tapi kalau yang dari 9, kalau yang dari 18 ini malam 21. Oh benar, ini malam 20, malam 20. Malam 20. Ini malam Kan hari 20. ke-19 puasa nih kita. Kan malam Iya, iya, 20. iya. Tapi kan ada yang hari ini hari ke-20 Oh iya, kalau puasa. Muhammadiyah malam 21 Iya, berarti. iya. ada yang malam sekarang 20, ada yang malam 21. Kalau aneh malam 20 ini. Malam Malam 20. 20 betul. Sama kita. Hari Senin malam Selasa kan. Berarti malam-malam ganjil tergantung puasanya, tergantung orangnya ya, Bebe. Kan kalau kita ngomongin, kan kita ada yang puasa duluan, ada yang belakangan. Nah. Kan ganjil genapnya jadi kabur tuh, iya kan? Malam-malam ganjil kita berarti kan? Nah, kita ikuti hadis Rasulullah. Jadi, Puasalah kamu ketika melihat bulan, ru'yatul hilal. Dan berhentilah kamu ketika melihat bulan. Mata telanjang sulit untuk bisa melihat bulan di bawah 2 derajat. Hadisnya kita nggak menggunakan alat. Kalau menggunakan alat 0,1 pun masuk puasa. masuk puasa. Jadi intinya adalah kita bisa mengetahui malam 21, 23, 25 kita lihat pertengahan bulan. Kan nggak akan jauh 13, 14, 15 terang bulan. Oh iya. Itu nggak bisa dibohongin. Nah kemarin kan kita lihat, tahu kan mana yang benar mana yang menurut keyakinannya. Iya. Oke. Paham nggak sampai di sini? Iya, Paham. iya, iya. Nah mungkin mesti belajar lagi lah. Oh iyalah, Jangan mokel. mokel juga ada ilmunya, Bib. Apaan Sembarang. ilmunya? Lah, Sembarangan lu. mokel juga ya, iyalah. Ada ilmu ngumpet-ngumpetnya gitu. Iya, Kaki direkin biar riwak. Itu. Biar gak kelihatan. Mokel tanpa terlihat itu ilmu tinggi loh. Sejak kapan nih? Apa tuh? Mokel.
Enggak. Kita alhamdulillah puasa full. Enggak ada yang mokel. Antum berdua ini berteman. Dan sampai bikin sampai 2 bahlul ini ada. Kapan? Kita berteman ya pure karena dipersatukan di kantor di siaran, Beb. Baru 3 tahun ini. Baru 3 tahun ini? Ini tahun keempat nih kita jalan tahun Sebelumnya keempat. tidak pernah mengenal. Cuma bukan nggak kenal, tapi kita tahu doang. Ya kan nggak kenal itu tahu mah. Iya. Iya. Jadi Ana tahu dia siaran di radio lain waktu itu. Terus Kamal juga tahu Ana di Jak FM gitu kan. Tiba-tiba kita dipersatukan untuk siaran tahun 2023. Bikinlah siaran sore tuh, Bib. Waktu itu kita siaran sore akhirnya. Siaran sore masih namanya SPK ya. Itu Masih di sini, masih namanya siaran pulang kerja. Setahun kita siaran, Januari 2024 kita pindah ke siaran pagi. Nah, dari situlah dapat nama Dua Bahlul. Dua Bahlul itu kita dapat namanya juga dari pendengar kita. Siaran pagi itu tayang di mana? Siaran sore pagi? Di Jak FM. Di Jak FM, radio. Di radio. Di radio itu kita siaran pagi, ya udah dapat nama dari pendengar kita, namanya Dua Bahlul aja. Namanya gitu. Oh, yang idein tuh 2 bahlul tuh Dari pendengar sebenarnya. Ya udah akhirnya kita coba. Oh ya udah, nama acaranya Sarapan Seru with Dua Bahlul. Gitu. Jadi Dua Bahlulnya tuh ya Sahil Kamal. Yes. Masya Allah. Jadi gara-gara 2 bahlul ini viral. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillahnya begitu dah. Jadi punya nama lah. Jadi punya duit lah gitu. Emang tadinya nggak punya? Nggak ada. Datang Transfer. Iya. Kan Bib, kayak seakan-akan sebelum ketemu dia gue nganggur dah. Kan gue juga kerja. Maksudnya, kalau yang sosmed jadinya begitu. ini bintang tamu yang paling gak ada isinya di kita deh. Iya, takut gak gue ini? Takut gak faedah buat YouTube channelnya dia? Nah, selama ini kan pertemanannya kan alhamdulillah kan mulus-mulus kan. Tadi kan udah jelasin mulus Iya, alhamdulillah kan. alhamdulillah. Pernah gak ada konflik walaupun sedikit? Kita tahu kan sifatnya Sahil sama Kamal nih Parah. beda nih antara bumi sama langit nih. Iya. Yang satu udah mokel, yang satu belum mokel. Yang satu sholatnya alhamdulillah, yang satu lagi ya gue mending sholat. Tapi dia Apa sholat tuh? wajib selalu, Bib. Gak pernah tinggal dia. Masya Allah. Wajib. Kayak tamu harap lapor kan? Wajib. Wajib lapor ya. Apa ya? Belum pernah sih, Bib, kalau yang sampai konflik terbuka gitu. Kalau lagi pada bete masing-masing, biasanya tahu masing-masing juga, jadi saling menghindar. Nah, karena udah bukan anak kecil lagi kan. Udah Iya, anak kecil betul. lagi. Ya, udahlah Kayak pokoknya. ya dia lagi bad mood nih anak nih. Males Udah dari gitu. kita. Heeh. Sama, kalau saya lagi di bad mood juga ditinggal gitu aja. Tunggu Gitu-gitu tunggu doang. tunggu pada adem. Ya kalau kita tahu kan kalau Sahil kan bagian sabar, tenang, santai. Kalau Kamal kan bagian ngegas. Iya. Iya, itu kan emang bener. Iya bener. Porsinya emang begitu. Cuman dia baik banget temen lu dari tadi. Sohib. Mentang-mentang gak kenal gua. Gua di sini jadi kayak penjahatnya. Ya begitulah. Ya kan? Iya. Kita kan paham persahabatan itu kan nggak harus isinya berantem, pasti ada care satu sama lain ya kan. Jasa besar apa yang Sahil lakuin nih untuk seorang Kamal atau sebaliknya Kamal ke Sahil? Satu-satu lu gantian jawabnya. Gua ke dia sih kayaknya belum ada ya. Kayaknya. Kata siapa? Kalau gua ke dia. Kalau dia ke gue justru rezeki paling bagus saya ya pas ketemu dia nih. Jadi apa namanya rezeki kelihatan jadinya daripada sebelum-sebelumnya gitu kan. Terus pokoknya titik tertinggi karir sebagai penyiar dan sekaligus di dunia entertainment lah kurang lebih gitu ya. Justru pas ketemu dia kalau gue. Jadi udah kalau ditanya jasa dia buat gue sama keluarga mah udah banyak. Kalau gue gak ketemu dia mah gue gak kepecah ibaratnya begitu, Beb. Masya Allah. Gitu. Kalau Ana pun gitu, Beb. Kan selama ini ganti-ganti partner siaran kan. Belum pernah ketemu yang Klop banget klop gitu. banget tuh belum. Yang gitu. saling menambah nilai gitulah. Jadi selama ini tuh ketemu ya bisa jadi yang satu matiin gitu loh. Yang satunya nggak support, bisa jadi tuh kayak begitu. Nah tapi kalau di sini kayaknya, dua-duanya sama-sama punya karakter yang berbeda, kan memang harus begitu kan kalau pasangan kan, nggak bisa kita karakternya sama. Justru kita nggak bisa tuh karakternya sama. Jadi Kamal itu yang marah-marah, yang ngegas, Sahil sih yang jahilnya, yang suka ngisengin, terus lebih penyabar dan ketawa-ketawanya ada di Sahil. Dia bagian antagonisnya lah ibarat kayak gitu. Tapi dua ini begitu disatuin ya akhirnya jadi satu kesatuan gitu loh, Beb. Nah itu yang akhirnya bikin
bikin Ana ngerasa bahwa oh ya gue ternyata bisa ada di titik ini juga karena perannya dia gitu. Ada dianya juga di situ. Gitu, Beb. Keluarga Sahil, Masya Allah lah, ya kan? Terkenal di Instagram, seliweran lewat, ya kan? Kan marah-marah Dengan gitu, konten-konten sama istrinya kan, ya kan? Rania, ya kan? Konten yang Masya Allah. Itu tiap konten berantem sama istri, kalau kata orang dari berantem dapat cuan. Ya kan? Dari berantem dapat cuan. Atau kadang-kadang aneh lihat nih, ya kan? Kode-kodean. Poligami lah, nambah-nambah. Ya. Beneran apa pengen nambah nih? Pertanyaan semua podcast pasti itu. Ya lu image lu kesono. Pakai ditanya lagi Bib, kalau kita hidup di dunia itu boleh terus gampang, kayaknya udah 7 Bib. Yang ditanya gue, Iya, gue kenapa tahu. lu yang jawab? Gue juga mau kalau begitu. Sebenarnya, cuma kita tidak hidup di dunia itu ya. Jadi udahlah. Enggak. Kalau Ana pribadi, kalau ditanya mau poligami apa enggak, Beb. Sebenarnya enggak. Karena Ana ngerasa di hari mana sekarang nih, Rania tuh ya udah rezeki kita tuh ngalir lancar tuh ya gara-gara ya sama dia gitulah. Masya Allah. Takutnya kalau misalkan nambah nanti akhirnya malah berantakan jadi nggak bisa adil dan segala macamnya. Ah udahlah, enggak deh. Bisa nambah, bisa berkurang gitu. Nambah Beb. Nambah Beb. jangan kurang Beb. Udah cukup. Nambah kagak berkurang iya. Jangan dong. Jangan dong. Jadi masih niat mau nambah dong berarti. Enggak. Itu kan pilihannya di antara berkurang Beb. Kalau nambah atau berkurang mendingan nambah. Jangan kurang. Berantem itu benar-benar berantem gak sih? Atau emang actingnya? Jadi bercandaan kita tuh emang begitu Beb. Bercandaan Ana sama istri itu emang begitu karena dari dulu kan kita satu kampus. Satu kampus, satu radio kampus. Walaupun kita nggak pacaran sama sekali, tapi pada saat kita ngobrol, udah ketemu sefrekuensi gitu, sama-sama bisa bercanda. Terus dia juga di keluarga Ana orangnya asik banget, di keluarga Abi Mama Ana asik banget orangnya. Lepas, nggak ada jaim-jaimnya, jadi ya udah. Ada rasa cemburu gak? Cemburu ya ada, Beb. Nggak boleh kan kita nggak ada cemburu. Ini menarik. Kita lihat kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah itu yang memanjakan istrinya. Berbuat baik sama istrinya. Bahkan sampai haji wada aja, perpisahan. Dan Rasulullah tahu ini adalah haji yang pertama dan terakhir. Itu kalimatnya apa? Khiyarikum linisa'ihim. Berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Ini kan perintahnya Rasulullah berarti. Diharuskan oleh Rasulullah untuk berbuat baik terhadap istri sehingga ada kebaikan dan keberkahan dalam rumah tanggamu. Rumah tangga ingin tenang, cinta, kasih sayang, berarti harus berbuat baik. Tahabu, kasih hadiah, timbulnya kebaikan. Rumah tangga Rasulullah. Ya kan? Di dalamnya ada apa? Ada bercandanya, ada Rasulullah masak buat istrinya, ada Rasulullah membersihkan sesuatu buat istrinya, ada Rasulullah menyiapkan dan membuahkan makanan untuk istrinya, dan juga ada kalanya istrinya menyiapkan makanan buat Rasulullah dan bercanda, ngobrol, dan bahkan Rasulullah kita paham saking romantisnya segelas aja berdua, dan bahkan lebihnya lagi Rasulullah ada kecemburuan dalam rumah tangganya, tapi kan bisa dijadikan sebuah apa? Ini keluarga Rasulullah seperti ini. Di dalamnya kebaikan, ketenangan, ada cemburunya, ada bercandanya, ada bahagianya, ada suka dan dukanya. Waktu zaman Sayyidatuna Khadijah, bahkan kehidupan Rasulullah itu menjadi sebuah contoh bagi kita kan. Yang kita ambil apa salah satunya? Ini perintah Rasulullah berbuat baik. Sayangin, hormatin, bercanda. Kayak antum tuh, bercandain. Amanah istri antum juga suka bercanda. Tapi bercandanya tuh dalam tahap tidak menyakitin hatinya. Dan selalu Rasulullah tuh memuliakan istrinya. Kalau antum gimana? Tapi tadi antum niatnya buat nambah. Gimana? Kalau Nambah apa? Enggak. Atuh aja ya jadwal buat story cucu tuh capek gitu. Oke, ke mertua segala macam gitu. Apalagi 2, berarti kan mertuanya 4. Enggak, makasih Bib. Oh, 2 aja udah berantem gitu? Nggak berantem. Maksudnya ini kita punya 1 istri, kan mertua ada 2. Itu aja buat jadwal segala macam ribet, apalagi yang mertuanya kalau istri banyak kan mertuanya banyak juga, Bib. Kagak, makasih. Kalau kita benar-benar kagak ada pikiran sama sekali 2. Nggak kepikiran? Nggak kepikiran. Tadi awalnya niat. Tadi, antum denger sendiri gak tadi? Iya, tadi pas ngebahas masalahnya. Kalau misalkan prosesnya gampang, nggak ada apa-apa, kita mau juga, Bib. Bib,
Kan nggak begitu tapi Bib. Kagak gampang. Kalau misalnya kita hidup di dunia tanpa norma gitu loh maksudnya. Tanpa ada ajaran apapun gitu loh. Tapi mau. Kawin-kawin aja. Mau. Sekarang gue Hati yang paling dalam. tanya dah, gue Iya. tanya nih. Kita kalau waktu di sorga katanya bisa request bidadari, bener? Bisa minta bidadari, bener? Bisa kan? Bisa kan? Bisa nggak, Bib? Terus. Iya kan? Iya, terus. Iya, itu kan orang-orang nggak mungkin pada lo kalau boleh request bidadari mau berapa? Banyak. Nah iya, itu kan mental. Apa Itu ya? kan di Basic sorga. skill. Jadi di sorga kan? Tapi pemimpin bidadari tetap istri antum. Iya bang, Iya. Jadi nggak jadi bubar gitu. tetap ada dia juga sih. Gue pikir baru semua di sorga. Bib. Oh berarti kalau masuk surga nggak mau ngajak bini? Tahu, Beb, barangan. Pas gue lagi sama bidadari, jangan ada bini juga maksud gue. Itu kan tetap Ratu Elizabeth-nya gitu, Beb. Ini lucu banget. Kan bini juga boleh minta laki di sono. Ya udah siapa Berarti tahu- kalau masuk surga nggak mau ngajak bini gitu? Mau, Beb. Masya Allah, bener-bener, Beb ya. Jangan, Kan kan bidadari nanya. sama bini beda, Beb. Tadi pemikirannya kan begitu kan? Bidadari, Beb, bidadari. Buat ngobrol, bidadari. Lo lagi minta bidadari. Iya. Oh, cantik Wah, banyak. lagi gini buka-buka cadar ya kan. Kamu kan di situ harus. Aku pemimpinnya mereka. Kalau dijewer gitu, dijewer. Balik. Gak jadi. Udah di akhirat mesti diatur aja. Gitu. Jadi masih kecil diatur sama emak, ya kan? Bener. Udah gede diatur sama Diatur sama bini. bini. Mau di surga diatur lagi. Sama bidadari. Pimpinannya bini kan. Kalau masuk surga. Insya Allah, Beb. Kenapa Amin, begitu? Insya Allah. Siapa yang bisa jamin masuk surga? Enggak, tapi Emang PD surga boleh. punya- Surga punya siapa? Punya Allah. Bukan punya kita. Punya Allah. Iya benar. Lah kita kan punya Allah. Benar. Kan kita mengikuti prasangka. Allah mengikuti prasangka hambanya. Kalau kita insya Allah PD, kita ikhtiarnya ada mah. Insya Allah. surga. Nah, inilah yang menarik. Kita tuh harus yakin kepada Allah. Didasari dengan perbuatan yang kita lakukan. Iya, ada ikhtiarnya. Ada orang misalkan, saya yakin besok gaji saya 200 juta sebulan. Tapi kerjaannya cuma nongkrong di jalanan, ya kan? Terus ngumpul-ngumpul, bangunnya siang atau bangunnya sore. Malam nongkrong sampai pagi, bangunnya sore lagi. Gaji 200 juta, dari mana ceritanya? Sekolah nggak lulus. Nggak ada ikhtiarnya. Nggak ada. Ada. Ya kan? Sekolah enggak. Punya teman bergaul juga enggak. Terus nongkrong-nongkrong sama teman lingkungannya aja yang sama-sama dia nongkrong, dia ngobrol, atau dia main gitar, ya kan? Atau dia asik sampai pagi, atau dia nonton bola doang hobinya. Tapi cita-cita besok gua gaji 200 juta. Percaya gak lu gua 200 juta sebulan gajinya? Kita percaya gak sama orang kayak gitu? Enggak dong. Sholat nggak bener, bangun malam nggak pernah, baca Quran nggak bisa, berbuat baik sama tetangganya, sama lingkungannya, hablum minan nasnya nggak ada. Terus cita-citanya mau surga, gimana bisa? Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan kita nih di dunia ini untuk ibadah kepada Allah. Jadi ibadah didasarin, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka niscaya insya Allah bisa dapat surga. Tapi surga itu negeri kenikmatan. Neraka itu tempatnya setan. Di dunia ini, setan itu innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata. Gimana caranya kita ini dimasukin neraka sama setan? Setan yang paling banyak itu di rumah tangga, nongkrongnya. Oh iya? Iya. Di area mana tuh? Jin dasim. Di area mana nih? Ruang tamu, teras, apa di mana? Tempat tidur. Tempat tidur? Tempat tidur. Waduh. Ente sering berantem tempat tidur gak? Kagak, sering tidur aja. Sama ngapa-ngapain gitu. Tapi berantem jarang. Berantem di luar biasanya di mobil tuh. Jadi setan paling banyak di rumah Paling tangga. banyak di rumah tangga. Gimana satu biar pisah. Yang kedua setannya itu masuk ke rumah, makan di rumah, ya kan, tidur di rumah, gangguin di rumah, biar nggak sholat di rumah, biar malas di rumah, subuh nggak bangun. Subuh bangun nggak? Ya bangun puasa. Kalau nggak puasa, Kadang-kadang kelewat. Siaran. Ya iya bener siaran bener. Siaran. Iya, tuh kan bener. gimana mau sorga, subuhnya aja kelewat. Iya bener. Diikat sama setan tuh, 3 simpul, ya kan? Gimana caranya tuh orang nggak bangun? Bangun pun tidur lagi, megang handphone dimatiin tuh alarm. Kecuali yang ada cuan baru bangun. Iya lagi bener. Santreng gitu, oh baru bangun. Suaranya beda, oh gitu. Itu berarti emang udah apa namanya hitohnya begitu ya, si setan banyak di rumah. Maksudnya kalau rumah kita ruat atau apa gitu, kita ngaji-ngaji. Nah makanya ketika masuk rumah disunahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih salam dulu sama rumahnya, Oh. ya kan? Disunahkan lagi baca perginya baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Pulangnya dia salam,
Dia berdoa baca kulhu boleh, al-falaq boleh, an-nas boleh, atau apapun yang dia bisa. Ketika masuk ke rumah, maka setannya keluar tuh, kabur. Oh gitu. Makan aja nggak berani setan di rumah kita. Apalagi rumah kita ada baca Quran, oh kabur setan. Jadi yang paling penting adalah kita pulang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berikan salam di rumah. La tadkhulu qabla salam, jangan masuk sebelum salam. Baca ayat kursi Kulhu juga apa-apa, kan? boleh, al-falaq boleh, an-nas boleh, baca ayat kursi juga boleh. Oh, iya, Masuk setan bubar. Setan bubar. Oke, ntar kita praktekin. Caranya gimana? Apanya? Praktekinnya gimana? Ntar pagi pulang nih. Kan gue cuma assalamualaikum biasanya. Assalamualaikum. Sebelum kita Lu nggak masuk. Assalamualaikum. Gue assalamualaikum. Lu kan kalau masuk rumah, Melaikum. Enggak. Melaikum. Enggak. Ngomongnya Kum. Melaikum. Gue bilang kum. Lebih singkat lagi, puas lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum buka pintu, ayat kursi. Ayat kursi. Iya kan? Boleh, ayat kursi. Minimal tuh, Minimal. kayak begitu. Kulhu boleh. Kulhu juga boleh. Yaudah. Al-falaq boleh. Baru masuk. An-nas boleh, baru masuk. Baru masuk. Kaki kanan. Jangan lupa. Kan lu buka nih. Iya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Iya. Sampai selesai. Itu bini lu udah nanya, nggak masuk-masuk lu? Enggak. Ngapain lu di depan dulu? Gue doain biar nggak ribut di rumah gitu. Katanya kan Kamal ini orang yang sebenarnya malas konten, lebih senang jadi talent. Betul. Tadi antum sampein tuh. Ya kan? Betul. Kalau dilihat dari media sosial, Kamal juga isinya kan siaran. Ya kan? Siaran doang. Manggung sama podcast. Bener. Beda sama Sahil yang isi Jauh. konten semua. Parah. Full konten. Betul. Tapi aneh lihat di postingan IG Kamal tuh ada momen-momen main sama anak. Ada. Bahkan hal-hal kecil yang dilakuin anak di postingan sama Kamal. Heeh. Ya kan barengan tuh. Aneh penasaran nih, dengan tipe Kamal yang ngegas, gimana cara ngedidik anaknya nih? Ngegas juga atau ala militer? Enggak. Kalau bapak, sebagai bapak di rumah soft spoken parah. Kalau sama anak ya. Justru. Contoh gua anak lu nih. Papa, aku mau es krim. Aku mau es krim. Nanti Papa. batuk. Kalau batuk gimana? Minum obat. Papa tuh masih mending loh kalau kamu batuk. Yang papa bingung kalau kamu batak. Kamu anak siapa? Kamu tiba-tiba batak. Tahu Nasution. Dia kamu bukan anak papa. Soft spoken gua, beneran gua kalau di rumah. Ya udah deh, kalau gitu aku mau mainan, Papa. Aku mau Mainan boleh, main apa? Aku mau main di kapal. Apa? Tapi kapalnya yang cruise. Kapal yang cruise. Kapal cruise yang gede. Ada yang cruise, ada yang gemuk kan kapal Itu kan? kurus, Papa. Papa bahlul dah. Jangan, papa mau ke laut. Jangan main kapal-kapal Kan itu gitu. Papa Iya. nggak mau nyenengin anak. Enggak. Gimana? Ngapa emang? Ya baca-baca. Papa aku mau sekolah, Papa. Papa aku. Ya bagus. Pendidikan Ya, itu. sekolahin dong. Emang gue sekolah gila anak gua. Halus gua Bib sama anak Bib. Umur berapa anaknya? 5 sama 3. Udah puasa belum? Yang 5 udah. Setengah hari. Setengah hari. Ini tuh Ramadan pertamanya dia Oh, belajar Masya Allah, puasa yang Masya umur 5. Makanya lagi happy juga di rumah. Sahur masih sahur bareng. Terus tahun ini tuh kalau misalkan kan kerjaan alhamdulillah lagi banyak. Jadi kalau lagi pamit mau ke kantor tuh karena kita biasanya pas pulang malam dia udah tidur, pamitnya dia sekarang udah langsung bilang kita ketemu pas sahur ya Pak gitu. Asik. Lucu kan? Ketemu Oh, pas berarti sahur ya gitu. Pergi sahur, pulang malam? Pulang malam. Gitu tiap hari, Bib. Duniawi, Bib. Duniawi. Makanya batal 2 kali. Capek, Bib. Gitu. Terus jarang buka di rumah. Ada sedih-sedihnya sih, tapi di sisi lain kita kerja buat mereka gitu. Jadi bingung, Bib, bulan Ramadan ini bener dah. Pengen sama keluarga, tapi tetap bersyukur juga karena jadi ada rizki gitu kan. Tapi pengen sama keluarga gimana ya? Karena lagi dikasih di bulan Ramadan Iya, Bib. ini Ramadan tersibuk kita, Bib. Masya Allah, Masya Allah. Tapi pengen sama keluarga, Bib. Tapi pengen uang. Gimana? Bingung, Bib. Beberapa hari ini saya bingung nih. Biasanya nggak ada masalah ini. Bini lu boyong lah. Kemana? Ya ke acara-acara lu. Ya kasihan, anak-anak kan juga nggak pernah. Kita baru sampai rumahnya jam 10, jam 11, mereka udah ngantuk jam 8 tuh. Bingung gitu. Yang suka nyariin yang kecil atau yang gede? Dua-duanya. Dua-dua nyariin? Dua-duanya nyariin. Udah pasti, pokoknya ritual sebelum tidur tuh pasti main sama saya. Tapi yang kecil kan yang paling jadi raja di rumah kan. Iya pasti. Pokoknya kalau pamit sahur tuh suka nangis yang kecil. Kan itu berangkat siaran kan abis subuh, sholat, langsung berangkat kan. Karena kan jam 6 udah on air. Kalau anak saya tuh suka ngeledekin. ya kan? Gimana? Kalau misalkan pulangnya nggak pulang-pulang,
Ganti abah baru ya kayaknya. Ganti abah Iya kan? baru. Maksudnya Ganti abah ini baru. Anaknya bicara rencana kayak gitu apa Enggak, alhamdulillah belum. Enggak, tapi itu membingungkan kan, Bib? Di saat Habib punya kesibukan nih, dakwah sana sini, tapi kangen keluarga juga, tapi yang undang nggak berhenti-berhenti. Gimana coba? Pilih yang mana gitu maksudnya? Umat, keluarga, umat, keluarga. Ada kalanya ketika kita berdakwah itu ada momen-momen yang dimana kita harus berdakwah. Ada kalanya dimana momen-momen tuh harus didik anak. Ada kalanya kita harus ngajarin anak. Jadi kita harus bagi waktu. Berarti kalau bentrok ada salah satu yang harus dikalahin. Bukan masalah bentrok, kita udah bikin schedule. Oh. Kita bikin schedule, apalagi di bulan Ramadan kita kurangin semua, kita didik keluarga kita. Didik dan ngajarnya paling ngambil beberapa tempat. Nggak sesibuk di bulan-bulan yang lainnya. Yang lain. Dan tapi kadang juga saya bawa, istri bawa, anak bawa, sampai ke keluar kota kita bawa, keluar negeri juga dibawa. Jadi nggak jadi masalah, bawa. Iya bawa. Selama istrinya itu nyaman. Nah istri antum nyaman ke dekat sama antum? Enggak, sama saya istri kerja juga. Oh kerja juga. Istri kerja juga. Jadi anak tuh di rumah sama mbak kan. Kalau istri pulang malam ya mereka nungguin sampai kita berdua pulang. Oh. Gitu. Ya udah lu urus deh keluarga lu. Iya, kalau ini gimana? Jadi juga. Bisa nitip. Kalau antum gimana? Alhamdulillah masih terus kebagian waktu buat ngedidiknya ya. Ya Kamal juga sama, dia masih ada waktu untuk tetap ngedidik anaknya gitu, Beb. Cuman ya alhamdulillahnya karena yang gede ini kan dia udah puasa full ini tahun keempat. Muhammad nih udah tahun keempat dia puasa full. Masya Allah. Terus yang Berarti dari usia 4 tahun puasa? Apa 5 tahun? dari 4 tahun dia setengah hari. Setengah 5 hari. tahun dia mulai full. 5 tahun mulai full. Mulai full Kalah sampai berapa sekarang. kali? Apa? Kalah berapa kali? Nggak ada kalahnya dia. Dia full berarti di usia 5 tahun? Full di usia 5 tahun sampai sekarang dia usia 9 tahun nih dia puasa full. Nah yang kecil ini yang Harim, Sarah Kamila namanya, dia itu umur 4 tahun nih. Kita udah suruh dia puasa, tapi dia baru puasa itu hari ketiga, setengah hari. Jalan hari ketiga sampai di hari ke-10, tiba-tiba dia minta di hari ke-10 itu mau puasa full. Masya Karena dia ngeliat kakaknya, dia tipikal nggak mau kalah sama si kakak. Beda berapa tahun? Beda 5 tahun. Beda 5 tahun. Akhirnya dia puasa full. Nah alhamdulillah 2 hari berturut-turut dia puasa full. Sekarang ini berarti dia udah dapet 5 kali puasa full. Sisanya dia puasa setengah hari. Nah Muhammad ini lagi kita didik sekarang sehari 1 juz. Dia baca sehari 1 juz. Nih alhamdulillah sampai hari ini dia udah juz ke 27. Jadi insya Allah di Ramadan ini dia hatam pertama kalinya. Masya Allah. Masya Allah. Untuk si Muhammad ini. Jadi intinya sih sebenarnya ya walaupun sibuk tapi punya tanggung jawab yang luar biasa karena ini kan anak kan amanah ya Bebe. Betul. Sehari 1 juz. Sekarang udah 27. Sekarang baru 20. Dia mulainya dari juz 9. Oh, dari juz 9. Jadi target anak tuh memang mau membiasakan dia dulu 1 juz. Jadi nggak ngulang dari juz 1, tapi ngelanjutin dari Lanjutin yang kemarin. yang kemarin dia ngaji. Jadi Nggak jadi dari masalah. juz 9, yang penting dia dapat hatamnya di Ramadan. Masya Allah. Yang penting itu dulu. 70 dia. kali lipat pahalanya. Makanya itu. Apalagi kalau masuk malam Lailatul Qadar. Waduh, Masya Allah. Targetnya tanggal 23 Ramadan dia selesai. Masya Allah. Masya Allah. Malam ganjil. Malam ganjil. Masya Allah. Ditargetkan gitu. Kamal dan Sahil ini alhamdulillah sudah sampai di titik sekarang. Dikenal banyak orang. Mimpi kalian apalagi sih yang ingin dicapai atau dikejar? Pak Kamal gimana? Kesan-kesanannya? Mimpi pribadi kayak apa? Ya? Wah, masih puasa lagi. Ini makanya gue mau cium. Kuning tuh pasti. Bukan putih. Lebih ke apapun jadi urusannya ke keluarga sih, Bib. Kalau mimpi-mimpi pribadi, ambisi-ambisi pribadi udah hampir kagak ada. Tapi pengen produktif terus aja. Mudah-mudahan bisa amanah untuk rezeki yang dikasih sama Allah. Karena intinya ya cuma buat kayak sekolah anak, bini, mertua sama orang tua gitu aja sih. Tapi kalau posisi atau apa gitu, kagak ada sih. Posisi-posisi jabatan atau apapun itu ya. Kan kalau Sahil kita tahu kan punya salah satu cita-cita ingin memberikan umroh gratis orang. Ah iya itu. No. Betul. Itu di luar keluarga ya. Maksudnya kalau memang keluarga tuh udah pasti nomor 1. Doa tuh selalu ya Allah jadikan hamba orang yang kaya raya tapi yang dermawan yang bisa membantu banyak orang.
Doanya tuh selalu begitu. Nah, tapi di lain itu, selain kita pengen membahagiakan keluarga, apapun yang keluarga minta tanpa ada penolakan dari kita sama sekali gitu, Beb. Pengen banget bisa berangkatin orang umroh. Masya Allah. Itu tuh cita-cita dari dulu. Karena alhamdulillah selama ini Ana berangkat umroh, Beb. Udah kurang lebih 7 apa 8 kali berangkat umroh ini, belum pernah sekalipun bayar. Jadi selalu dapat gratis umroh ini. Diberangkatin. Ya di luar kita harus bikin konten dan segala macamnya. Tapi kan itu rezeki buat kita kan. Kita bisa berangkat gratis. Nah, di situ selalu minta, gue bisa ada di titik ini, ada orang yang ngeberangkatin. Kok gue gak bisa jadi orang itu ya? Gue pengen jadi orang itu yang bisa ngeberangkatin orang secara gratis. Siapapun yang mau umroh. Dari keluarga. Keluarga kan kita kan biasa ada yang susah. Yang mungkin belum pernah umroh segala macam. Nah itu kita pengen berangkatin dulu. Mereka dulu dari lingkup terkecil kita dulu. Keluarga sampai orang-orang sekitar. Pengen kita berangkatin. Masya Allah. Itu target utamanya itu, Bib. Pengen punya banyak uang tuh pengen gitu. Nah di Ramadan ini nih, cita-cita yang dikejar tuh apa? Untuk akhirat kita bicara. Apakah kejar hatam Qur'annya, bangun malamnya, atau tarawehnya, atau puasa deh. Biasa main Instagram kan antum suka nge-zoom kan? Iya. Zoom apa? Ya kan? Nge-zoom. Iya, nge-zoom. Ya kan? Suka Apa yang di-zoom biasanya? Gak usah mancing lu. Nih, Atum suka nge-zoom kan? Nge-zoom apa? Bakteri. Bakteri. Iya. Ya, adonan nastar. Kan buat hampers. Lihat kue bulan, Bib. Iya. Ya kan? Kalau nasi Padang enak, ayam sama paha, sama dada. Nih, paru. Ayam nggak menggoda. Kikil. Kikil biasa. Paru, Beb. Wah, Paru. Otak juga sedeng lah. Cincang juga kece. Rusak. Nah, rusaknya dilihat media sosial. Ya Allah nih, Ramadan nih, handphone jauh-jauh deh. Biar nggak nge-zoom tuh tadi itu kan. Tangan 2 tangan kan nge-zoom kan. Iya. Berarti banyak dosa dong tangannya. Kan yang kiri. Dia kan buat cebok emang kan? Buat cebok dia. Gak apa-apa lah. Jadi tangan kanan dipegang. Yang Yang kiri yang nge-zoom. Yang kiri yang nge-zoom. Dua-duanya dong berarti. Ya udah pakai ini deh. Pakai standing ya. Pakai standing. Yang kiri aja. Nah, apa yang mau antum kejar nih di Ramadan ini nih? Ngilangin media sosialnya untuk matanya terjaga, atau bangun malamnya, baca Qur'annya atau apanya? Kalau saya selalu punya target, Bib. Tapi targetnya selalu lebih baik daripada tahun lalu aja. Kayak misalnya tahun lalu dapat ngajinya 1 juz misalnya di bulan Ramadan. Tahun ini pengennya dapatnya 2 juz misalnya gitu. Tahun lalu misalnya ada hari-hari di mana kita nggak baca Quran, pengennya walaupun cuma seayat 2 ayat setiap hari tuh minimal baca gitu misalnya. Target-target kayak gitu-gitu, target kecil sebenarnya. Jadi 1 bulan itu 1 juz? Tahun lalu 1 juzan kalau nggak salah. Hampir 1 juz sekian gitu deh. Oh. Tahun ini udah hampir 2. 2 juz? Udah hampir 2 juz ngajinya. Jadi setiap tahun itu cuman dari alif lam mim nggak kelar-kelar nih? Nggak, justru ini saya udah 4 tahun baru juz 8. Oh jadi lanjut? Lanjut terus, gitu. Ada niat mau dihatamin apa nggak? Ya mau lah, mau ada niat. Kapan dihataminnya? Insya Allah. Apa maksudnya Ramadan tahun ini? Hah? Nggak tahu dah. Pokoknya Ini masih ada targetnya 10 hari ya nih? Masih ya, masih Iya. ada. Masih. Kira-kira dapat apa nggak tuh? Nggak tahu dah. Ya. Target sih enggak. Enggak maksudnya target nggak bikin target hatam tahun ini. Tahun ini tuh pengen 3 juz aja gitu. Kagak muluk, Bib. Salah ngundang tamu lu, Bib. Gua masih di sini levelnya, Bib. Nggak jadi masalah, yang penting kan belajar. Iya. Sehari 1 ain juga nggak jadi masalah. Iya makanya itu juga. 1 ain sehari. Kan yang Oh, paling 1 bagus. ain. Iya, 1 ain nggak apa-apa. Kan Iya. sebaik-baiknya kita ini adalah yang berusaha untuk istiqomah. Mm-mm. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Iya. Istiqomah walaupun 1 ain. Jangan geber di hari pertama Ramadan, 2 Ramadan, habis itu tinggal. Iya. Mendingan Jangan. 1 ain tapi Ya kan, konsisten. Ya Allah, 1 ain baca, ya kan setiap hari atau 2 ain sehari. Nggak jadi masalah. Atau setiap habis sholat 1 ain nggak jadi masalah. Yang penting continue. Ya Allah, saya ini kan masih belajar. Setan saya ini masih banyak. Kadang-kadang saya juga jadi setan sendiri gitu kan. Ya Allah, Betul. taubat nasuha, minta ampunan.
Mudah-mudahan mata saya ini nggak terbiasa dengan media sosial, mata saya ini nggak biasa megang handphone, dikurangin dikit, pindah ke Al-Quran. Kan boleh dong berdoa. Minta diperbaikin dengan sebaik-baiknya sehingga Allah ridho sama kita, Allah sayang sama kita, dan doa kita nanti dikabulin sama Allah. Ada kalanya orang ngejar dunia, akhiratnya hilang, akhirnya Allah jauhin sama akhirat. Ada kalanya orang ngejar dunia tapi akhiratnya juga dijaga sama dia. Ini yang bagus. Ada kalanya seimbang antara dunia dengan akhirat. Atau ada kalanya dunia sedikit, tapi akhiratnya lebih tinggi. Masing-masing orangnya. Dan terpenting adalah ingat dulu sama Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi dimanapun kita berada, kita harus ingat sama Allah. Ya Allah, kami yakin, pasti kami akan dicabut nyawa oleh-Mu ya Allah. Pasti akan mati, jadi minta sama Allah agar Allah sentuh hati kita untuk baca Quran. Nah kalau antum sendiri gimana? Kalau Ana, cita-cita yang pengen dicapai di Ramadan ini ya Bebe, berarti ya. Sebenarnya pengen hatam 2 kali. Jadi kemarin itu target hatam di 17 Ramadan pas nuzulul Quran. Masya Allah. Alhamdulillah Alhamdulillah. udah tercapai itu. Tapi subhanallahnya bersyukur banget gitu dikasih kesibukan yang luar biasa sama Allah di Ramadan kali ini. Itu justru kesampaian. Karena kalau kita banyakan di rumah dari kemarin-kemarin itu banyakan leye-leyenya. Malesnya buat ngaji segala macam. Kalau sekarang gampang. Sehari bawa 2 juz di mobil sambil jalan baca selesai 1 juz. Event dulu. Habis event balik lagi di mobil baca lagi 1 juz lagi. Selesai. Akhirnya tuh selesai di 17 Ramadan. Masya Allah. Dan subhanallahnya juga kita jadi berkurang sosial medianya. Karena apa ya, biasanya kita megang handphone, sekarang kita dikasih kegiatan banyak banget ya. Dikasih kegiatan banyak banget, jadi sibuk itunya. Apa namanya, kegiatannya. Jadi ya megang handphonenya berkurang gitu. Cuman ya insya Allah dapat nih hatam keduanya. Antum kan mengalami kehidupan yang Masya Allah di bulan Ramadan ini, di bulan-bulan yang lalunya. Kalau antum nggak bisa ketemu lagi Ramadan yang tahun akan datang, Yang diseselin ya nggak bisa maksimal untuk ibadah. Karena kita nggak tahu kita dapat malam Lailatul Qadar apa enggak gitu kan. Terus nggak maksimal juga dalam, ya mungkin belum bisa sebanyak itu bersedekahnya, nggak kayak orang-orang yang di luar sana. Kalau kita lihat banyak banget sedekahnya ini dan itu, mungkin ya itu kali penyesalan terbesar ya Beb. Pengen ibadahnya tuh maksimal banget sebenarnya, nggak diganggu sama duniawi ketika Ramadan, pengennya seperti itu kan. momen ibadah apa yang dirindukan dan pengen banget ada di situ? Ngaji sama sholat malam. Ngaji sama sholat malam. Ngaji sama sholat malam. Tapi alhamdulillah dengan kita siaran, kita siaran pagi ini, itu benar-benar jadi game changer untuk kehidupan kita, Beb. Karena kita jadi bisa bangun malam terus di situ. Karena mendekati pagi kan kita bangunnya kan. Nah itu yang jadi pertanyaan, Beb. Boleh nggak sih kita bangun 3:30, kita tahajud di situ, kita sholat taubat, kita sholat hajat di situ, itu masih boleh nggak di jam-jam segitu? Boleh. Batas sholat tahajud, sholat lail itu adalah 10 menit sebelum subuh masih boleh. Bahkan 3 menit sebelum subuh langsung tutup witir pun boleh. Atau 5 menit sebelum itu habisin langsung witir 1 rakaat, minum, makan korma 1, selesai boleh. Karena Rasulullah pernah melakukan itu. Dan Rasulullah pernah sahur mepet-mepet waktu subuh. Rezekinya. Sama kayak Sahil ditambahin lagi sama, ini kan tahun pertama saya ngelihat anak-anak saya puasa ya maksudnya. Itu sih kalau sampai nggak ketemu sama Ramadan tahun depan lagi sih yang paling membuat sedih selain ibadah buat diri sendiri. Gue belum cukup nih ngajarin anak-anak gue buat Ramadan, buat puasa, buat sholat segala macam. Lebih ke situnya karena baru tahun ini Bib gue bisa sholat subuh jamaah sama anak. Itu baru tahun ini tuh karena emang baru diajari beberapa bulan yang lalu juga kan maksudnya. Tapi langsung dipraktekin betapa berasa banget Ramadan bareng keluarga tuh hangatnya beda ya. Ibadah bareng keluarga tuh terutama sama anak-anak tuh pas Ramadan tuh beda aja gitu. Kayak enak gitu, lebih happy gitu loh ibadahnya.
ketika di bulan Ramadan ini ngelihat anak-anak ikutan puasa, ikutan sholat gitu. Itu baru dari satu keluarga. Gimana Iya. kalau ada keluarga lain ikut? Benar. Tapi tergantung juga keluarganya. Balik lagi. Ini kayaknya yang pengen nambah nih Sahil nih. Ya kan? Siapa namanya Rihanna? Siapa namanya? Rania. Rania. Riana yang kedua. Riana yang kedua. Iya kan? Anda tuh takut salah. Riana bagus, Beb. Bagus. Mancing aja. Riana bagus, artinya bagus Riana. Riana. Oke, sekarang ini momen heart to heart. Ada gak dari Sahil atau Kamal atau sebaliknya yang ingin disampaikan rasa terima kasih atau mungkin unek-uneknya untuk satu sama lainnya? Kenapa lu begitu? Hai Kamal lu. Gak ada gitu. ini sering dicolek ini sama orang-orang kagak dapet pada akhirnya. Gak ada, gua gendek gua sama dia tipis. Ayo ngomongnya sambil pegangan. Gak ada, iya Allah. Pandangan Mau. mata gitu, lihat-lihatan gitu. Lo kan tahu gue cuma pegangan sama yang gak muhrim. Gak, ya macem-macem lu. Ya pokoknya yang tadi sih Bib, kalau ke dia, unek-unek sih nggak, unek-unek sih banyak justru. Bikin sebel kadang-kadang tanpa tahu tempat nih anak nih. Tanpa tahu waktu juga. Giliran dia ngambek diem gitu Bib. Melo, norak. Dia kalau lagi melo gitu, bengong sendiri, kacau kan? Tapi kan gak ganggu orang. Gak ganggu, cuma ganggu penglihatan gua. Jadi gua Tapi nangis gak dia? enggak. Oh, enggak. Nangis Gak cengeng. Cuma tahu video klip dari Malaysia nggak sih, Bib? Nggak tahu. Iya, Nggak pokoknya tahu. yang kalau nerawang ke atas gitu. Tahu kan misalkan video klipnya lo lagi main gitar di atas batu terus gitu ya. Dia kalau lagi sedih gitu, Bib. Tapi sendiri. ayam sakit. Kayak ayam sakit. Iya kuyu gitu, tapi bengong nanar gitu. Sosok FTV dah. Gitu. Terus? Tapi seringnya jahilin orang gitu. Tapi emang ya rezeki gue sama dia, jadi mau gimana? Nah, itu aja, Beb, makasih. Gitu. Nggak ada unek-unek yang gimana gitu? Nggak ada, biasa aja. Nggak ada. Gedek. Gedek sering. Hampir tiap hari gue gedek sama dia. Tapi emang dia juga udah anti ngegas gua, jadi gimana ya? Gedeknya kenapa? Kadang-kadang berisik tapi salah gitu, sotoynya ada. Dibilangin nggak ngerti. Contoh. Nah ini bantah lu. Gua lagi Enggak bantah. Gue minta contoh. Dia nanya loh, dia nggak salah, dia nanya contoh. Gue nanya. Dia nanya. Contoh. Apa ya? Ya pokoknya lo sering dar-dar buat jahil misalnya. Contoh-contoh lo itu. Terus? Kan gue jahil Lagi. kalau ada kamera. Terus kalau gue lagi ngelasin sesuatu, kadang-kadang lo sotoy. Terus gue dibantah dengan kesotoyan itu, padahal lo bahlul. Salah. Iya, padahal lo salah, kagak denger. Kayak orang tua bilangin anaknya gimana sih, kayak punya anak bandel. Kayak punya anak bandel ini. Kalau gue ngeliatnya kayak punya Kan anak bukan bandel. kejahilan dia membawa berkah. Betul, makanya gue terima kan. Iya betul. Gak usah muncul. Berarti terima kasih dong. Gimana terima kasihnya? Kan bawa berkah kejahilannya. Dapat cuan, Iya, dapet cuan. transfer, Iya. terima kasih dong berarti. Lu udah biasa sih, Bib? Lu gak boleh gitu dong. Enggak, lu pakai netral justru. Lu belain dia tadi. Lu kayak belain dia. Enggak, aneh netral. Lu nyuruh gue makasih sama dia. Coba terima kasih. Nggak mau. Kan bawa Dia kan kosong-kosong itu jatuhnya, Bib. Gue sebel. Nah. Gue dikasih duit. Ah. Kosong-kosong. Nggak perlu makasih. Dia paling susah, Beb. Kan ngomong Lah bener tolong dong. apa? sebaik-baiknya orang Iya. adalah yang dia bersyukur kepada orang lain. Ya terima kasih. Chat lu. Oh, gue disuruh dia. harus direkam. Makasih. Lo makasih gak ikhlas. Biar itu urusan ngomong lo. Penting di depan lo gue udah makasih nih. Kasih dah. Tuh. Ini kudu wajib direkam. Nggak netral dia nih dari tadi. Dia memojokkan gua dengan ilmunya dia. Kan sebaik-baiknya manusia adalah Iya. bermanfaat buat manusia yang lain. Betul. Dan siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang lain, Mm, apalagi gimana dia mau bersyukur sama Allah. bener. Siapa orang yang gak bersyukur sama Allah, gak akan bersyukur juga sama manusia yang lain. Betul. Parah. Ada orang Terima bercerita. kasih gak sama Allah? Makasih banget sama Allah. Caranya gimana makasih sama Allah? Ibadahnya diperbanyak. Sholat nggak cuma wajib tapi sholat sunnah juga. Bersyukur, berzikir selalu padanya. Itu kan salah satu bersyukur. Dan berterima kasih kepada orang. Iya. Bersyukur itu cuma satu caranya sama Allah. Gimana? Ketika dapat rezeki, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ini darimu ya Allah.
Iya, gitu kan. Alhamdulillah nggak? Hah, alhamdulillah dong. Bilang makasih gak sama dia? Katanya dari Allah. Ada, nggak mungkin Allah langsung ngasih ente duit. Emang ente siapa? Ya kan dapet nih dari dia nih. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Lu nggak boleh begitu? Boleh. Boleh? Sama dia minta makasih gak? Ya kan, sama Allah dulu. Tetap Makasih minder Allah. dia. Ya Allah, makasih nih rezeki. Ini biarkan ini transfer gaji. Kan, gajian nih, transfer. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Boleh nggak begitu? Boleh. Boleh. Sama dianya? Boleh nggak begitu tadi? Gue gampang. Ada apa dia, cuma lama. Gue lagi fokus sama Allah dulu nih. Gitu. Makasih gue sama dia. Kan kalau di Al-Quran itu kan ada domir, udah bahasa Indonesia aja deh. Nggak ngerti aneh ngejelasin apa namanya, wahumahum yahumahun anta untuk mantu mantian tu mantu nah ada nahduan tuh nggak bakal paham. Yang paling mudah gini, di Al-Quran tuh ada bahasa kalimat sendiri Allah, ya kan? Aku ciptakan Adam, langsung Allah ciptakan, ya kan? Atau kalau misalkan Allah kasih sesuatu tuh ada yang dikasih langsung oleh Allah. Aku ada kalimatnya, yang dimana Siti Maryam langsung Allah kasih melalui perantara malaikat Jibril dibawakan. Jadi ada juga manusia diciptakan, kami ciptakan, ya kan? Kami ciptakan berarti kan ada perantara siapa? Jibril. Enggak dong. Yang mana nih? Bapak sama ibu ente. Oh, kemanusianya diciptain maksudnya. Iya benar. Makanya fokus. Iya, maaf, Bang. Pulang. Ada bantuan manusianya. Ada bantuan manusianya. Ya kan? Kami berikan rezeki kata Allah. Melalui Ya kan? Melalui sahil. orang-orang. Ya kan? Salah satu kalau anu kan ada melalui sahil atau siapa? Iya. Jadi wajib untuk berterima Kasih. kasih dulu. Lo tuh nggak netral. Sebentar. Kan gue sering makasih di WhatsApp gue gampang. Enggak, ini aja. Seakan-akan gue kufur nikmat banget temen lu. Ayo, ngomong makasih. Makasih. Yang benar. Makasih atas semua job-job dan transferan itu. Terus? Udah, gila kali lu. Mau sampai mana nih? Gak usah. Gak usah sampai segitunya. Minta terima kasih. Bilang bikin kawan. Makasih mah gue selalu. Yang gue jarang tuh minta maaf. Tapi ya itu Beb, apa namanya di balik itu semua ada peran yang luar biasa juga dari dia kan. Jadi ya lewat Kamal juga alhamdulillah Allah kasih rezeki yang luar biasa. Makanya syukuran bro. Afwan. Gue mah nggak gengsi ngomong makasih. Gue mah gengsi. Lu sama lu, gue sama gua. Kenapa harus sama sih? Kasih bro. Iya, sama-sama. Afwan. Thank Udah, you. maksudnya usah terlalu Gue pakai berlebihan. semua bahasa. Gue pakai semua bahasa. Anda pernah terlalu receh makasihnya jadinya. Jadi gampang banget umbar-umbarnya. Gengsi, itu menutupi gengsi gue. Begitu caranya. Gitu Beb. Kesan-kesannya apa? Terus apa yang bisa mereka ambil dari antum yang baik-baiknya? Kesan buat ini kan Hikmah Ramadan kan? Enggak, ini diri antum. Nggak ngerti Bib, gue suruh ngapain sih? tentang Ramadan ini tuh seperti apa gitu. Oh, gue nggak tahu lu bisa ngambil sesuatu dari gue apa kagak ya, guys. Nama pendengarnya apa Bib? Apa aja bebas? Oh, bebas. Wahai para Penonton budiman, muslimin muslimat. Ambil yang baik-baik dari saya, kalaupun itu ada. Kalau tidak ada ya cari yang lain lah, jangan saya. Intinya saya setiap konten saya itu sama si Bewok ini hanya berusaha menghibur, berusaha memberikan manfaat dari sisi kita berdua sebagai orang yang sudah hidup di dunia ini sebagai penyiar, sebagai A, B, C, D. Karena setiap kisah hidup orang itu pasti pelajaran buat orang lain kan. Intinya itu. Terus minta maaf sama istri sama anak, nggak nemenin. Oh iya benar. Di bulan Ramadan ini juga saya ingin meminta maaf kepada istri dan anak saya dan juga ibu saya. Ibu saya masih tinggal sama ibu saya. Insyaallah. Apa namanya? Sedikit sekali waktu berbuka bersama keluarga. Saya lebih sering buka bersama brand. Ya saya nggak kenal mereka siapa. Nggak apa-apa ya. Ini semua untuk kita liburan nanti ya. Itu. Udah itu aja. Liburan? Liburan habis lebaran. Kan lu paling anti sama liburan. Ada orang anti liburan. Lu? Enggak deh. Lu begitu hitung-hitungan? Enggak deh. Dengan ke Sukabumi. Ya kan ke Sukabumi. Ke Bandung gua. Ke Bandung. Kalau antum? Ya kalau dari Ana, jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Insya Allah apa yang dibicarakan di podcast ini, kan setiap apa yang kita sampaikan, selalu ada sisi agamanya dari Habib yang disampaikan. Kita jadi banyak belajar juga di sini.
Jangan lihat sahilnya gitu, tapi lihat apa yang dibicarakannya. Kalau ada yang bagus ya ambil, kalau nggak ada yang bagus ya udah. Kalau yang ngomong Donald Trump, Jangan dah. nah gimana sih? Kata lu jangan lihat siapa yang berbicara. Nggak, kan dia lagi nggak bener. Iya Lagi bener. tantrum. Enggak, gue dari dia muda gue gak ada yang bisa gue ambil dari omongan dia. Iya oke sorry. Jadi gibah, maaf. Jadi intinya Boleh gibah orang Kristen sih? Boleh gak kita gibahin Donald Trump, gak boleh? Itu gak boleh gitu? Ya deh, maaf. Dia lagi ngomong jadi potong. Iya benar. Itu yang jadi masalah kan. Iya benar. Maaf Bib. Oke, salah. peace. intinya Nanti gitu. puasa jadi gedek sama dia. Iya. Kalau lagi siaran tuh capek. Ya Allah, potong lagi. Potong lagi. Segala Donald Trump dibawa-bawa. Iya, boleh gedek banget Bib, maaf Bib. Tapi ya minta maaf juga buat keluarga di rumah karena jarang banget jadi buka puasa di rumah. Insya Allah kita bisa buka puasa bareng terus gitu. Masya Allah. Obrolan yang sangat seru, jujur dari Sahil dan dari Kamal, kita bisa lihat bahwa di balik dunia digital yang terlihat glamor, ternyata ada proses perjuangan dan pelajaran yang terus berjalan. Dia ambil hikmahnya, walaupun sedikit ataupun banyaknya. Semoga cerita dan pengalaman yang dibagikan hari ini bisa menjadi sebuah hal yang bisa diambil manfaatnya, terutama nih buat gen Z, Iya. ya kan? Gen Z lah. Yang terpenting adalah di bulan Ramadan ini ambillah kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Allah menjadikan kita ada di Ramadan ini, jadikanlah ini Ramadan yang terbaik. Jangan kalian sia-siakan Ramadan. Puasa yang benar. Jaga mata kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita. Dan tentunya jaga sholat malam kita. Taraweh minimum. Ba'diyah jalankan. Puasa yang benar. Buka puasa doa, minta sama Allah agar Allah mudahkan setiap urusannya. Dan yang terpenting adalah manusia ada proses hijrahnya. Manusia ada proses jalan kehidupannya. Berusahalah menjadi manusia yang baik. Taubat dimanapun kita berada. Ada banyak manusia yang dia berpulang ke rahmatullah, dia ingin kembali lagi ke dunia. Ya Allah, saya mau balik lagi ke dunia. Saya berharap meninggal dalam keadaan sujud. Saya berharap meninggal dalam ibadah kepada Allah. Saya berharap ingin sedekah sebanyak-banyak kayak tadi Sahil, Masya Allah. Sedekah. Bahkan mau mengumrohkan keluarganya, orang tuanya, orang terdekatnya, lingkungannya, teman-temannya. Ayo, diniatkan, niatnya aja menjadi sebuah pahala. Apalagi kalian jalankan. Dekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Rubah kehidupan kita. Anak adalah cerminan daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya sholat, insya Allah anaknya sholat. Orang tuanya nggak bangun malam, anaknya nggak akan bangun malam. Orang tuanya nggak ngaji, mustahil anaknya ngaji. Orang tuanya nggak ke masjid, mustahil anaknya ke masjid. Orang tuanya nggak ibadah kepada Allah, nggak mendekatkan diri sama Allah dengan sebaik-baiknya, mustahil anaknya bisa sebaik-baiknya ibadah. Orang tuanya kerjanya main handphone doang di rumah, besok anaknya akan jadi main handphone doang. Al-Quran dia nggak akan kenal, dia nggak akan dekat dengan Al-Quran, dia akan jauh dari Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga sulit untuk bisa mendidik anak kita dengan didikan yang baik, nanti nyesalnya belakangan. Ketika kalian nyesal, kalian akan nyesal seumur hidup kalian. Anak dididik, dijaga, dibina, dirawat, diurus, dan diajarkan agama, itu yang paling penting. Ketika kalian tidak bisa itu semua, kalian gagal, nanti di usia 17 tahun dia membangkang, 19 tahun dia rusuh, 20 tahun dia bikin malu, atau 25 tahun dia bikin onar, sehingga nyesal dulu kenapa saya nggak didik, kenapa saya nggak jaga, kenapa saya nggak rawat, kenapa saya nggak ajarkan. Sehingga apa? Sehingga penyesalan belakangan. Dari dinilah kalian mendidik anak kalian, sholatnya, puasanya. Alhamdulillah, kita lihat anak-anak beliau berdua ini, puasanya udah dididik dari usia 5 tahun, 4 tahun, bahkan 6 tahun, bahkan 9 tahun udah bisa hatam Quran. Masya Allah. Ayo, jadikan kehidupan kita ini sebagai contoh yang terbaik buat keluarga kita. Seorang Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, tidaklah seorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang soleh. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh, maka engkau pegang erat-erat. Kayak Kamal punya sahabat Sahil yang alhamdulillah soleh, yang dekat sama Allah, pegang baik-baik. Terima kasih nggak jadi masalah. Mengucapkan kalimat alhamdulillah nggak jadi masalah. Bersyukur sama Allah, sebagaimana bersyukurnya seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sehingga apa? Sehingga jadi kebaikan. Ambil manfaat dari orang tersebut. Imam Syafi'i bilang apa? Carilah sahabat yang setia dalam duka, bukan dalam suka. Karena banyak sahabat tuh yang kalau senang ngumpul, tapi kalau dalam keadaan duka dia nggak mau dekat. Suka dan duka kumpul, bahagia,
senang, ketawa, ngobrol, saling membantu. Karena hidupmu senantiasa berputar antara apa? Antara suka dan duka. Kita nggak tahu siapa yang besok lebih kaya, besok yang lebih sukses, siapa yang lebih berhasil, kita nggak tahu. Oleh karena itu berbuat baiklah. Dan terpenting adalah temanmu, teman yang soleh, kamu akan membawa kebaikan. Tapi kalau temanmu ahli maksiat, kamu akan ke bawah sama dia ahli maksiat. Temanmu nggak sholat, besok kamu nggak akan sholat. Tapi kalau temanmu sholat, sekurang-kurangnya kamu sholat. Walaupun 1 waktu ataupun 2 waktu. Teman yang baik akan mempengaruhi kehidupanmu. Alhamdulillah, kita berada di hikmahnya Ramadan. Terima kasih banyak buat Kamal, buat Sahil. Semoga Allah Sama-sama, memberikan Beb. kebaikan, keberkahan. Amin. Allah Insyaallah. berikan kenikmatan dalam Ramadan ini. Dan Allah berikan kesuksesan dalam podcastnya, dalam siarannya. Dan Amin. menjadikan kebaikan buat semuanya. Amin. Dan jangan lupa, tonton YouTube Kartika Putri Official. Tayang setiap hari jam 5 sore. Di dalam hikmahnya Ramadan. Insya Allah ambil baiknya, buang buruknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.